warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Muhammad Zaidan dengan NIM akhir 114 dari Oceanografi C. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang perhitungan teori gelombang Stokes. Nah, data yang saya gunakan di sini adalah data kedua. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita tuliskan NIM terlebih dahulu. Nah, setelah sudah kita ganti menjadi format number agar lebih terlihat. Selanjutnya kita ambil 3 angka dari belakang NIM tersebut, lalu ditambahkan dengan 0, karena NIM saya 114, jadi saya akan ketik 0,114. Kita masukkan data NIM ini ke dalam data hasil lapangan dan ditambahkan dengan parameter yang sudah tercantum. Misalnya data parameter H ditambah dengan NIM, lalu data parameter D ditambah dengan NIM, kemudian data parameter L ditambah dengan NIM. Setelah itu di sini ada juga nilai gravitasi yang sudah tercantum, nilai gravitasi dan juga massa jenis air. Selanjutnya kita akan menghitung kecepatan rambat dan periode gelombang. Di sini karena sudah tercantum D per L, jadi langsung saja kita hitung, itu D dibagi dengan L. Akan menghitung nilai C. Pertama kita buka terlebih dahulu modul yang ada di drive. Seperti ini. Kita cari rumus yang C. Nah, ini dia rumus C-nya. Jadi rumus C-nya itu adalah SQRT buka kurung, lalu buka kurung lagi 2 kali, kemudian lalu dikali C9, kemudian tutup kurung dibagi buka kurung 2 dikali Pi buka kurung tutup kurung, lalu tutup kurung lagi 2 kali, kemudian dikali tan H tutup kurung 2 kali, kemudian 2 dikali tutup kurung, kemudian dikali C8, kemudian dibagi C9, ditutup kurung 2 kali, lalu kita enter. Hasilnya akan didapatkan seperti ini. Setelah itu kita menghitung nilai T. Nah, nilai T di sini itu ya adalah L dibagi C. Jadi nilai L dibagi dengan nilai C yang sudah kita hitung tadi. Sebentar. Nilai L dibagi dengan nilai C. Nah, dapatkan hasil seperti berikut. Akan menghitung interpolasi dari nilai D per L, cos 2pi D per L, sin 2pi D per L, dan seterusnya. Pertama-tama kita mengkonekkan dulu nilai tengah dari D per L-nya. Nah, setelah itu saya mendapatkan nilai tengah D per L itu 0,50. Jadi kita cari batas atas dan batas bawahnya berdasarkan buku SPM 1984. Kita cari di sini batas atasnya itu didapat 0,049. Jadi kita tulis
0,0496. Kemudian untuk batas bawahnya, ini untuk batas bawah dan ini untuk batas atasnya, yaitu 0,0513. Nah, untuk cos 2 pi per L-nya sama, hanya tinggal diselaraskan saja sejajar dengan nilai batas atas dan batas bawah D per L. Karena tadi 0,0496, jadi cos 2 pi per L-nya itu untuk nilai cos 2 pi per L-nya itu 1,0490, 1,0490. Kemudian untuk yang satunya itu 1,0524, 1,0524. Nah, ini kita harus isi terlebih dahulu data-data lainnya untuk batas atas dan batas bawahnya. Caranya masih sama, videonya akan saya skip setelah semua data batas atas dan batas bawahnya sudah terisi untuk mempersingkat waktu. Data yang sudah saya isi untuk batas atas dan batas bawahnya, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi. Rumusnya itu sama dengan 2 lalu ditambah lalu ya, jangan lupa di dolar, kemudian dikurang A22 tutup kurung dibagi buka kurung lagi 4 dikurang A22 lalu tutup kurung 2 kali dikali kurung buka B4 dikurang 2 kurung tutup 2 kali. Nah, dapatkan hasilnya seperti ini. Dapatkan interpolasinya seperti ini. Kita langsung drag saja ke samping. Nah, seperti ini hasil interpolasi dari data-data yang sudah disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai elevasi. Kesalahan tadi ya, harusnya ini di FN F4 di dolar, lalu yang ini juga, kemudian yang ini di dolar. Baru kita enter, kemudian di break. Nah, seperti inilah hasil yang sudah dikonversi. Menghitung nilai elevasi. Nilai elevasi kita menggunakan rumus yang ada di modul yang ada di drive untuk elevasi order 1 itu ya, yaitu adalah ini, dan yang order 2 adalah ini. Nah, untuk penulisan rumusnya yaitu sama dengan C7 lalu dibesar, kemudian dibagi 2 dikali cos kurung buka radian kurung buka B28 kurung tutup 2 kali. Lalu kita enter. Harusnya di kurung buka terlebih dahulu. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita drag saja ke samping. Kita akan hitung
elevasi gelombang pada orde 2. Ini dia rumusnya. Jadi untuk penulisannya sama dengan B29 lalu ditambah kurung buka 2 kali pi kurung buka kurung tutup lalu dikali C7 kemudian di dolar lalu pangkat 2 kemudian kurung tutup 2 kali dibagi 8, ini kurung buka 8 lalu dikali dengan C9 di dolar lalu kurung tutup dikali kurung buka B23 lalu di dolar juga kemudian dibagi C23 di dolar kemudian pangkat 3 kurung tutup 2 kali kemudian dikali kurung buka 2 ditambah D23 di dolar juga kemudian kurung tutup dikali kemudian dikali ini interpolasi grafik kurung buka kemudian radian kurung buka juga kemudian B28 lalu kurung tutup 2 kali enter lalu tinggal di-drag saja ke samping dan formatnya diganti dengan number seperti ini. Dari nilai puncak ini kita akan mencari nilai maksimum dari yang elevasi orde pertama ini. Lalu dikurung tutup enter. Kemudian untuk perhitungan Z plus D dibagi L langsung saja dimasukkan ke rumus yaitu Z ditambah D dibagi dengan L. Kita enter. Nah, selanjutnya untuk perhitungan lembah dihitung nilai minimumnya menggunakan elevasi orde 1 tadi, lalu enter. Dan untuk rumusnya sama, yaitu Z lalu ditambah D dibagi dengan L, enter. Untuk nilai interpolasinya kita tinggal konekkan saja nilai tengahnya dari nilai yang sudah kita dapat tadi ini, dan untuk lembahnya ini kita akan buka buku SPM nya kembali untuk mencari nilai batas atas dan batas bawahnya. Jadi ada kesalahan, harusnya untuk perhitungan yang ini diberi tutup kurung, jadi hasilnya tidak lebih dari 1. Perhitungan interpolasi puncak dan lembah didapatkan nilai tengahnya seperti ini. Caranya masih sama seperti tadi. Untuk A ditambah kurung buka 2 kali lalu Y dikurang X kurung tutup dibagi dengan Z dikurangi X kurung tutup dikali C ini lalu dikurangi dengan A kurung tutup 2 kali. Yang ini juga sama seperti itu untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang kita menghitung kecepatan UC di orde 1. Menghitung kecepatan U orde 1 itu tadi rumusnya sama dengan kurung buka 2 kali lalu C7 dikali di sini rumus lalu kurung tutup dibagi 2
dibagi kurung D tutup dikali kurung buka B17 dibagi G/2 C9 T G/P lalu dikali kurung buka dari B9 dibagi B23 dikali tutup. SIRT Akan dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk yang UT itu rumusnya sama dengan kurung buka 2 kali C7 kemudian dikali B12 kemudian dibagi 2 kurung tutup dikali D17 kemudian dibagi C7 kurung tutup dikali kurung buka D39 lalu dibagi D23 kurung tutup. Oke, standar nilai per D Seperti ini nilai untuk UT1 nya. 0,5 Selanjutnya kita akan menghitung puncak dan lembah orde 2. nilai Puncak orde 2 itu rumusnya sama dengan max lalu kurung buka nilai yang ini di drag kemudian kurung tutup. Untuk yang lembah itu rumusnya sama dengan min kurung buka sama ya, lalu kurung tutup enter. Untuk menghitung nilai yang ini karena sudah tertera, langsung saja kita masukkan rumusnya itu kurung buka Z ditambah dengan D kurung tutup lalu dibagi L enter. Nah kurung ini juga sama dengan kurung buka Z ditambah T kurung tutup dibagi L. Hitung interpolasinya kita konekkan saja nilainya seperti ini. Nah untuk mencari nilai batas atas dan batas bawahnya seperti tadi akan saya skip dan saya akan putar kembali apabila sudah menemukan nilai tengah yang ini untuk mempersingkat durasi. Seperti ini hasil yang sudah diinterpolasi dan didapatkan nilai tengahnya. Rumusnya sama seperti tadi untuk A, B, C, dan X, Y, Z-nya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai kecepatan UC dan UT dari orde 2. Kita buka dulu ini untuk melihat rumusnya. Nah ini rumus hitungan kecepatannya. Untuk penulisan rumusnya dengan B4 kemudian ditambah lalu kurung buka 3/4 lalu kurung tutup dikali kurung buka 3 kali kemudian dikali dengan pi kurung buka kurung tutup dikali 7 kemudian ditutup lalu dibagi kurung buka C9 kurung tutup 2 kali dikuadratkan kemudian kurung tutup lalu dikali 16 kemudian dikali kurung buka dibagi C23 lalu akarkan dipangkatkan lalu dikurung tutup 2 kali. dari ini Kita enter. Nah didapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang UT itu rumusnya sama dengan E43 lalu ditambah kurung buka 3/4 kurung tutup dikali
kurung buka 3 kali, lalu pi kurung buka kurung tutup, kemudian dikali C7, lalu kurung tutup dibagi kurung buka C9, kurung tutup 2 kali, kuadrat di kurung tutup, lalu dikali B16, kemudian dikali E5 dibagi dengan C23, lalu dipangkatkan dengan 4, kurung tutup 2 kali. Nah, hasilnya 79,1 sekian. Selanjutnya kita akan menghitung jarak horizontal. Untuk jarak horizontal itu rumusnya seperti ini. Langsung saja kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan 17 kemudian dikali kurung buka 2 kali pi kurung buka kurung tutup dikali kurung buka C7, lalu kuadrat, lalu kurung tutup 2 kali, kemudian dibagi C9 dikali kurung buka D23, lalu dibagi kurung buka C23, kemudian dikuadratkan, kurung tutup 2 kali dikali dengan nilai dari panjang. Nah, kurung tutup 2 kali lalu dikali dengan kurung buka B16, lalu dibagi dengan 2 kurung tutup. Nilai dari 1/4. Nah, seperti ini hasilnya didapatkan 97,5 sekian. 2 cm. Akan menghitung nilai tekanan. Di sini ada P1 dan P2, lalu ada P total. Pertama-tama kita hitung dulu nilai P1-nya. Seperti yang ini. Nah, rumusnya itu sama dengan kurung buka 2 kali B13, lalu dikali dengan B12, kemudian dikali C7, kemudian kurung tutup dibagi 2, kurung tutup, lalu dikali kurung buka dari nilai cos H kurung buka 0 kurung tutup, lalu dibagi B23 kurung tutup dikali cos H kurung buka radian kurung buka, lalu 0 kurung tutup 2 kali, lalu kurung buka B13, lalu dikali B12 dikali kurung buka min C8 kurung tutup 2 kali. Dapatkan 72475, sekian. Untuk perhitungan P2 itu rumusnya sama dengan kurung buka 2 kali 3/8 kurung tutup dikali kurung buka B13, lalu dikali B12, kemudian kurung tutup 2 kali dikali pi kurung buka kurung tutup, kemudian sebelumnya ini diberi buka dulu seperti ini, kemudian dikali kurung buka C7 dikuadratkan, lalu kurung tutup dibagi C9 tutup dikali kurung buka E23, kemudian dibagi kurung buka C23 dikuadratkan, kurung tutup 2 kali dikali kuadratkan, lalu kurung tutup 2 kali dikali kurung buka 2 kali cos H kurung buka 0 kurung tutup, kemudian dibagi kurung buka
C23 lalu dikuadratkan kurung tutup 2 kali dikurang kurung buka 1/3 kurung tutup 2 kali dikali cos buka dikali radian kurung buka 0 kurung tutup 2 kali. Nah, didapatkan 149293, sekian. Nah, untuk P totalnya itu tinggal ditambahkan saja, jadi sama dengan sum kurung buka kurung tutup. Nah, didapatkan 769, sekian. Selanjutnya untuk perhitungan energi itu ada yang ini rho dikali G kali H kuadrat kali L dibagi dengan 8. Nah, untuk rumusnya di Excel kita masukkan sama dengan lalu kurung buka 2 kali B13 lalu dikali dengan B12 kemudian dikali lagi kurung buka C7 dikuadratkan kurung tutup dikali C9 kurung tutup lalu dibagi 8 kurung tutup seperti ini hasilnya. Nah, semua tabelnya sudah terisi, kemudian kita membuat grafik. Kita hanya perlu nilai dari yang elevasi 1 dan 2. Kita hanya perlu copy, kita blok, lalu kita buka insert dan pilih grafiknya yang kan harusnya itu yang di blok itu dari sini baru kita membuat grafiknya dari insert. Enggak loh, Pak. Kalau ini Kalau aku ganti kan nah seperti ini hasilnya. nilai uji hasilnya jadi beda, Cok. Kemudian tinggal kita setting saja kan axis title yang ini diubah Yang mana ya? ini nilainya kan nilainya Lu ambilnya dari decrease kurung buka radian 16 sekarang. Yang interpolasi untuk grafik yang yang paling ujung. atas ini Yang diganti N2H. dengan elevasi. ukur lagi kan? Nah, Sama yang 215 kan? Dia untuk yang di tengah jadi series 1 dan series 2-nya itu Kan udah ada diganti yang di 215. namanya Berapa kandang dari 41 sampai kemudian untuk yang series 2 kita ganti dengan noidal. Nah, untuk chart title-nya itu kita beri nama data 2 lalu versus noidal nama underscore name underscore class. Nah, seperti ini. Seperti ini sudah jadi. Untuk data-data selanjutnya hanya perlu disamakan saja, konsepnya sama, mungkin hanya datanya saja yang berbeda, kemudian dimasukkan ke hasil dan untuk grafiknya hanya tinggal dipasang saja.
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan apabila ada suara-suara berisik saya juga mohon maaf karena saya mengerjakannya tidak sedang di kos. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.